Hai anak-anak, masih di Spensabaya Channel bersama Pak WK Ardiansa. Belajar di rumah jadi lebih asik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di Spensabaya Channel. Pada kesempatan kali ini Pak WK melanjutkan materi IPA kelas 9 tentang bioteknologi. Lebih tepatnya nanti di video ini Pak WK akan menjelaskan penerapan bioteknologi di bidang kesehatan. Di dalam bioteknologi bidang kesehatan terdapat beberapa produk yang digunakan untuk menunjang kesehatan manusia itu sendiri. Salah satu contohnya adalah antibiotik. Apa itu kira-kira antibiotik? Kapan kira-kira kamu harus menggunakan antibiotik? Kita sebagai manusia setiap hari sebenarnya terpapar oleh kuman. Nah, apabila kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, maka di dalam tubuh kita itu sudah ada yang namanya sistem pertahanan tubuh. Contohnya diberikan oleh sel darah putih yang melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Sel darah putih ini akan melawan dan menghancurkan kuman tersebut. Jika nutrisinya kita baik, maka kuman tersebut akan mati. Dan apabila nutrisi kita buruk, maka kuman tersebut akan mengakibatkan infeksi. Nah, saat nutrisi kita buruk, kuman tersebut menyebabkan infeksi, maka antibiotik adalah solusinya. Nah, antibiotik ini pertama kali dipelopori oleh Alexander Fleming. Di tahun 1928, beliau berhasil menemukan suatu obat antibiotik yang kita kenal dengan nama penisilin. Nah, penisilin merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Contohnya adalah bakteri. Dalam percobaannya, Alexander ini mendapatkan senyawa kimia berupa penisilin. Ini berasal dari jamur Penicillium notatum, di mana jamur ini bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri. Bisa dilihat, ini adalah koloni jamur yang menghambat pertumbuhan dari bakteri. Dengan ditemukan penisilin di tahun 1928, maka di dunia kedokteran atau kesehatan berkembang cukup pesat, sehingga yang kita kenal saat ini antibiotik bukan hanya penisilin. Jadi ada contoh lainnya, seperti ada streptomycin, itu dari mikroba Streptomyces griseus. Ini untuk mengatasi sejumlah infeksi bakteri, umumnya tuberkulosis. Lalu ada antibiotik neomycin. Ini dari jamur Streptomyces flavinae, di mana neomycin ini suatu senyawa yang nanti bisa digunakan untuk menghentikan pertumbuhan bakteri, khususnya ada di usus, guna mencegah timbulnya infeksi pasca operasi. Lalu ada tetracycline. Ini berasal dari jamur Streptomyces aureofaciens. Nah, di sini fungsinya untuk mengobati infeksi bakteri berat seperti antraks, sifilis, gonore, dan infeksi saluran kemih, infeksi kulit, jerawat, maupun saluran pencernaan. Nah, selanjutnya ada bacitracin. Ini berasal dari Bacillus licheniformis. Fungsinya untuk mencegah atau mengobati infeksi kulit ringan yang disebabkan oleh luka kecil, goresan, atau luka bakar, ya. Jadi di sini biasanya antibiotik ini yang lebih tahu kegunaannya adalah para dokter itu sendiri atau ahlinya. Jadi ketika kita menggunakan antibiotik biasanya berdasarkan resep dokter atau saran dari dokter tersebut. Selanjutnya di dalam bioteknologi kesehatan, selain antibiotik kita temukan yang lainnya. Nah, misalnya ini Pak WK kasih contoh kasus. Bisa dilihat organ yang warna oranye ini, apa namanya kira-kira? Ayo, masih ingat? Ya, benar sekali. Ini adalah pankreas. Tahu fungsinya pankreas untuk apa? Salah satunya adalah menghasilkan hormon insulin, di mana hormon insulin ini memiliki fungsi, yaitu bekerja dengan cara memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel-sel lainnya agar dirubah menjadi energi atau penyimpan energi. Atau bisa gunakan dengan bahasa
lain fungsi utamanya adalah mengontrol kadar gula darah yang ada di pembuluh darah kita. Jadi misalkan di dalam pembuluh darah kita ini terlalu banyak glukosanya atau gula darahnya, maka hormon insulin ini akan memberi instruksi kepada sel-sel yang ada dalam tubuh. Nah, contohnya hormon insulin ini memberi instruksi kepada sel lemak. Sel lemak, di pembuluh darah ada kelebihan glukosa. Tolong kamu ambil sebagai cadangan energi atau digunakan untuk energi kita. Disinilah sel lemak mengubah glukosa menjadi trigliserida. Hormon insulin juga memberi instruksi pada sel otot, di mana nanti sel otot akan mengambil glukosa dan dirubah menjadi glikogen. Sekaligus hormon insulin ini juga memberi instruksi pada sel hati, sehingga glukosa tersebut dirubah menjadi trigliserida maupun glikogen. Jadi ini adalah fungsi utama hormon insulin yang ada di tubuh kita. Nah, coba kamu bayangkan apabila hormon insulin ini tidak diproduksi dalam tubuh kita. Salah satunya karena sel pankreas kita mati atau reseptor yang memberi informasi ke sel hati itu rusak. Maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kita sering kenal ini adalah penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus dibedakan ada dua tipe 1 dan 2. Tipe 1 ini terjadi karena rusaknya sel-sel pankreas kita, sehingga otomatis sel pankreas ini yang rusak tidak bisa menghasilkan hormon insulin sama sekali. Bisa dibayangkan kalau dalam pembuluh darah kita kelebihan glukosa atau gula darah. Diabetes mellitus yang tipe 2 ini karena kerusakan reseptor hormon insulin dalam hati, di mana reseptor yang memperingati sel hati ini rusak. Maka gula darah atau glukosa dalam pembuluh darah kita terlalu tinggi karena tidak terserap oleh sel hati. Biasanya orang yang diabetes mellitus ini memiliki gejala umum seperti sering buang air kecil, mudah haus, mudah lapar. Yang paling terlihat biasanya orang yang diabetes mellitus kakinya bisa kamu lihat ya, kalau dipegang ya seperti membengkak, tapi dipegang itu isinya cairan di dalamnya. Ini kenapa? Karena sirkulasi darahnya tidak lancar. Saking banyaknya glukosa dalam darah, maka mengakibatkan muncul cairan yang terlepas ya, yang mengendap di kaki sehingga seperti membengkak ya, seperti gambar. Yang lebih parah kalau misalkan di jempol itu tidak dialiri darah, maka yang terjadi jempol tersebut jaringannya bisa mati. Jika jaringannya mati, maka resiko yang paling tinggi orang tersebut bisa diamputasi ya. Ketika kamu atau seseorang mengalami diabetes mellitus, ini cukup bahaya karena komplikasinya bisa kemana-mana. Orang yang diabetes mellitus biasanya punya komplikasi penyakit jantung, stroke, gagal ginjal. Cukup bahaya kan kalau kamu terkena diabetes mellitus. Nah, disinilah peran dari bioteknologi. Ilmuwan ini harus memikirkan hormon insulin buatan yang kita kenal dengan istilah insulin sintetis atau humulis, di mana insulin buatan ini nanti akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan insulin bagi orang-orang penderita diabetes. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat atau memproduksi insulin sintetis? Caranya bisa melakukan rekayasa genetik. Rekayasa genetik pertama tahapannya, kamu harus mengisolasi sel pankreas dan kamu ekstrak gen yang berisi kode penyandi hormon insulin. Tahapan kedua, kita siapkan suatu vektor atau perantara. Di sini diambil dari bakteri E. coli. Ini berada di usus kita. Kenapa kita menggunakan bakteri? Karena bakteri itu termasuk prokaryotik, tidak punya dinding sel, sehingga bisa dilihat DNA-nya terlihat dengan jelas dan mudah untuk direkombinasi. Nah, yang direkombinasi dari bakteri E. coli ini adalah DNA sirkulernya atau DNA yang melingkar yang kita kenal dengan istilah plasmid. Plasmid ini kita manipulasi dengan cara memotong plasmid tersebut menggunakan enzim retriksi endonukleus. Nah, setelah dipotong, nanti kita sisipkan gen penyandi hormon insulin menggunakan enzim ligase. Jadi kalau sudah dipotong, maka saat menyisipkan harus disambung menggunakan enzim ligase sehingga menghasilkan DNA
DNA rekombinan. Jika sudah terbentuk DNA rekombinan, ini kita transformasikan atau kita pindahkan ke dalam sel bakteri E. coli. Nah, sel bakteri E. coli ini ketika sudah diberi DNA rekombinan, lalu kita perbanyak dengan cara dimasukkan ke tangki fermentasi. Di dalam tangki ini, bakteri E. coli ini bisa berkembang dengan cukup pesat karena salah satu perkembangbiakan dari bakteri adalah dengan cara membelah diri. Nah, saat proses berkembang, bakteri rekombinan ini bisa menghasilkan hormon insulin. Begitu sudah menghasilkan hormon insulin, maka tinggal kita ekstrak, kita murnikan, kita ambil hormon insulinnya saja, lalu kita kemas. Setelah kita kemas, insulin ini kita distribusikan untuk membantu pasokan hormon insulin bagi para penderita diabetes. Gimana? Mudah kan cara rekayasa genetik dari produksi insulin sintetis? Ya, ini adalah teorinya seperti ini. Selanjutnya di bidang bioteknologi kesehatan, selain ada antibiotik, ada insulin, nah bisa dilihat, pernah nggak kalian melakukan imunisasi? Imunisasi itu bisa dari mulut maupun disuntik di lengan kita. Imunisasi dan vaksinasi itu adalah dua istilah yang berbeda. Ketika kita bicara imunisasi, itu adalah proses secara keseluruhan. Proses di mana pembentukan antibodi yang membuat seseorang itu akan resisten atau tahan terhadap suatu penyakit tertentu yang penyebabnya virus atau bakteri. Sementara vaksinasi ini hanya proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang. Jadi bioteknologi di sini yang kita maksud adalah zat kimianya tersebut, yaitu vaksinnya, produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ini adalah salah satu bioteknologi. Vaksin ini atau zat yang kita masukkan dalam tubuh nanti akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh kita yang nantinya akan membentuk antibodi. Nah, proses keseluruhan sampai membentuk antibodi itu disebut imunisasi. Antibodi sendiri adalah protein yang dihasilkan oleh sistem imun kita sebagai respon atas keberadaan suatu benda asing atau vaksin tadi, ya, zat vaksin tadi. Reaksinya menghasilkan antibodi. Vaksin sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada vaksin inaktif, di mana vaksin ini dibuat dengan cara mematikan atau menonaktifkan virus atau bakteri. Contoh dari vaksin ini adalah vaksin polio, IPV atau inactive poliovirus. Kemudian ada vaksin Sinovac. Nah, ini yang sedang digemborkan oleh pemerintah, ya, bahwa kita harus divaksin untuk tahan terhadap COVID-19, ya, menggunakan vaksin Sinovac. Selanjutnya vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi ada virus atau bakteri ini kita lemahkan sehingga kita memperoleh suatu vaksin, ya. Vaksinnya ini juga ada berupa vaksin polio, ya, mereknya OPV, ya, oral polio virus. Kemudian vaksin campak atau rotavirus, ya, ini untuk yang menyerang sistem pencernaan kita, ya, rotavirus. Kemudian jenis vaksin yang ketiga ada vaksin toksoid, di mana vaksin ini berbasis toksin. Toksin itu seperti racun, ya. Racunnya ini berbasis protein tetapi tidak berbahaya. Contohnya adalah tetanus atau difteri, ya. Yang terakhir ada vaksin subunit, di mana ini menggunakan sebagian dari virus atau bakteri, ya. Bagian yang kita ambil, ya, dari patogennya ini atau virus atau bakteri yang tidak menguntungkan ini, ya, kita ambil, misalkan proteinnya kita ambil, lalu kita gunakan untuk merangsang sistem imun pada tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya vaksin hepatitis B atau vaksin Novavax untuk mencegah virus corona. Ada vaksin meningitis meningococcus. Ini adalah jenis-jenis dari vaksin, ya. Untuk lebih jelasnya, Pak WK akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembentukan antibodi ketika diberi vaksin. Sebelum Pak WK menjelaskan mekanismenya, Pak WK beri informasi awal tentang pembuluh darah atau blood vessel. Nah, di dalam pembuluh darah ini, di dalamnya ada sel darah merah, ada sel darah putih, ya, ada platelet ini trombosit, ya, ada plasma darah. Sel darah putih inilah
yang nanti berperan dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh kita. Lebih tepatnya sel darah putih yang jenisnya sel B atau limfosit, karena tugas utamanya limfosit B ini untuk membentuk antibodi dalam melawan antigen. Antigen itu adalah benda asing atau zat vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi cara kerjanya, misalkan kita disuntik oleh vaksin Sinovac, di mana Sinovac itu merupakan virus corona yang dimatikan atau dinonaktifkan. Tetapi meskipun dinonaktifkan, virus tersebut memiliki lapisan permukaan luar ya, protein yang nanti akan bisa dikenali oleh sel B ini. Nah, saat virus corona yang dinonaktifkan ini masuk ke dalam tubuh kita, maka reseptor pada sel B akan mengikat antigen tersebut. Saat sel B ini bisa mengikat antigennya, maka sel B ini akan melakukan cloning, mengkloning dirinya sendiri secara identik dengan membawa reseptor antigen tersebut ya, dimana reseptornya ini mengikat antigen maksudnya. Saat pembentukan cloning itu ada dua tipe yang terbentuk. Yang pertama adalah sel memori. Ini umurnya panjang, dapat merespon dengan cepat ketika terpapar antigen yang sama ya. Jadi pemberian vaksin itu adalah membiasakan sel B untuk mengenali protein yang ada di dalam virus corona meskipun dinonaktifkan. Ketika kita terpapar virus yang masih aktif ya, misalkan terpapar virus, sel memori ini bisa mengenali, oh itu kemarin virus yang pernah saya lawan, meskipun kemarin itu bentuknya virusnya sudah dimatikan. Nah sekarang sel memori ini mengenali virus yang hidup kalau kita terpapar ya. Pada intinya protein permukaan virus tersebut masih sama. Jadi fungsi dari sel memori ini nanti akan merespon ketika kita terpapar antigen yang sama ya. Kemudian yang satunya akan membentuk sel plasma, di mana sel plasma ini umurnya pendek. Sel plasma ini nanti akan mengeluarkan antibodi khusus untuk mematikan atau menghancurkan antigen tersebut ya. Jadi sel memori ini menyimpan cara-cara untuk melawan antigen tersebut atau virus corona tersebut, sementara sel plasma ini menghasilkan antibodi yang akan menghancurkan antigen tersebut. Oke, sudah jelas ya mekanisme pembentukan antibodi kita ya. Nah, karena vaksin Sinovac ini adalah virus yang dimatikan, maka perlu beberapa tahap. Jadi hari ini kita misalkan disuntik vaksin Sinovac, maka kita menunggu perkembangannya 14 hari lagi dan kita disuntik lagi, karena itu fungsinya agar sel B kita terbiasa mengenali virus tersebut ya, sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan semakin kuat. Selanjutnya dalam bioteknologi kesehatan ada antibodi monoklonal, di mana antibodi ini spesifik hanya untuk satu jenis antigen saja. Nanti dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan cloning dari sel induk. Biasanya nanti antibodi monoklonal ini digunakan untuk terapi artritis, ini radang sendi, atau kanker sel darah putih atau kanker darah atau leukemia ya. Cara membuat antibodi monoklonalnya seperti ini, menggunakan teknik hibridoma. Hibrid itu campuran, oma itu sel kanker ya, fusi itu menggabungkan. Nah, fusi sel berarti menggabungkan sel. Tahapannya seperti ini. Pertama, kita membutuhkan objek menggunakan mencit salah satunya ya, tikus kecil. Nah, mencit ini nanti kita beri antigen ya, kita vaksin, lalu mencit ini akan membentuk antibodi dari proses imunisasinya ini ya, akan membentuk antibodi. Nah, saat membentuk antibodi ini kita mengambil sel limfositnya ya, sel limfosit B-nya kita ambil, di mana sel limfosit ini berisi antibodi. Sel limfosit ini lalu kita gabungkan dengan sel tumor. Kenapa harus pakai sel tumor? Karena sel tumor ini cepat membelah. Jadi kalau kita gabungkan sel B dan sel tumornya, maka akan membentuk namanya sel hibridoma, di mana sel hibridoma ini nanti kita seleksi lalu kita perbanyak ya, kita kulturkan. Jadi ini adalah fungsi dari kenapa kepake sel tumor, karena ini fungsinya untuk mempercepat, memperbanyak sel hibridomanya ya, sehingga nanti sel hibridoma ini ketika semakin banyak itu sudah memiliki antibodi. Nah, nanti antibodinya akan dimurnikan ya, kita ambil antibodinya saja. Nah, antibodi ini kita sebut monoklonal ya, karena hanya satu jenis antigen saja ya. Jadi antigennya ini yang disuntik satu jenis saja ya. Nah, ini adalah proses
pembentukan antibodi monoklonal ya. Oke, baik. Gimana anak-anak? Tadi kita sudah belajar bioteknologi kesehatan ya. Salah satu produknya ya yang nanti dibuat sebagai jasa di bidang kesehatan ada antibiotik, ada insulin sintetis, ada vaksin, ada antibodi monoklonal. Jadi hanya 4 ini yang bisa Pak WK jelaskan ya. Oke, untuk pertemuan video selanjutnya kalian bisa melihat video hasil presentasi teman kalian tentang bioteknologi lingkungan dan bioteknologi forensik. Jadi video hari ini hanya sebatas bioteknologi kesehatan. Pak WK akhiri ya, semoga bermanfaat ilmu yang Pak WK sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.